Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan Saham di Aset Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 28 September 2023, tanggal merah ya, hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan selamat merayakan bagi teman-teman yang merayakan. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di sosial deskripsi, dan nanti bisa kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Nah juga jangan lupa support terus channel dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari Cuan Saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada pengumuman dulu ya bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham. Untuk bulan Oktober 2023, pendaftaran sudah dibuka dan masih dibuka. Jadi teman-teman bisa buka profil YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2023. Teman-teman tinggal simak infonya, lalu tinggal mengisi melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Pendaftaran akan saya buka sampai besok Sabtu 30 September 2023 dan kita akan efektif berjalan pada tanggal 2 Oktober 2023. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Oktober 2023, pendaftarannya sudah dibuka. Teman-teman tinggal cek profil YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2023. Simak infonya dan tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas atau ada kendala, bisa menghubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Nanti akan saya bantu secara manual. Oke, itu untuk pengumumannya. Sekarang kita langsung masuk ke transaksi, di mana kemarin Rabu cukup ramai, 10,9 triliun dengan pergerakan asing, net sell 228 miliar. Dominan di pasar nego tidak terlalu dominan sih. Pasar regulernya net sell 99 miliar, tapi di nego ada net sell juga 129 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk kemarin Jumat ada Bank Mandiri 158 miliar, BBNI 111 miliar, Adaro 38 miliar, Inco 26 miliar, Unitractor 26 miliar, INTP 19 miliar, Akra 19 miliar, NSSS 12 miliar, CTRA 10 miliar, Unilever 10 miliar, INKP 10 miliar, Indosat 9 miliar, Cepin 7 miliar, Jasa Marga 4 miliar, MAPI 3 miliar, INDF 3 miliar, Bird 1 miliar, Doit 1 miliar, MAPA 700 juta, dan MKPI 400 juta. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBCA 315 miliar, Goto 105 miliar, Astra 56 miliar, BBRI 26 miliar, MDK 16 miliar, MNCN 14 miliar, SMGR 12 miliar, BTPS 11 miliar, Tower 10 miliar, Hexa 10 miliar, Antam 10 miliar, Telkom 9 miliar, Pegas 9 miliar, Bukalapak 9 miliar, NCKL 8 miliar, BBTN 8 miliar, Alfamart 7 miliar, MTEK 7 miliar, Mitratel 7 miliar, KLBF 5 miliar, Pakuwon 3 miliar, ICBP 3 miliar, dan Cuan 2 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa tekniknya IHSG untuk konten kemarin market hari Rabu kemarin. Kalau berita yang hot sih sebenarnya dolar menguat ya, dan itu juga sebenarnya 50-50 buat IHSG, karena kalau buat Indonesia sih tepatnya. Karena kalau dolar menguat itu artinya rupiah melemah, dan ya bakal terdampak juga untuk Indonesia. Tapi satu hal yang menarik, karena kita ini produsen komoditas ya, dan most likely ketika dijual ke luar negeri itu transaksinya menggunakan dolar, maka potensi pendapatannya bakal dapat lebih banyak. Jadi ada semacam keuntungan lebih dari spread mata uang, tidak hanya dari jual beli doang, tapi dari mata uangnya pun juga ada keuntungan lebih. Itu artinya ya makanya jadi katalis saham-saham komoditas untuk saat ini. Kalau kita perhatikan kan mereka mulai bullish lagi ya. Ada batu bara pada mulai jalan lagi dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita perhatikan pun juga minyak ini baru cakep price actionnya, mereka breakout. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita ikutin pergerakannya ya, yang namanya arah kendaraan otomotif itu kan sudah mengarah ke listrik, yang mana artinya nikel dan batu bara di situ untuk pengganti bahan bakar. Minyak ditinggalkan dong harusnya, dan itu menyebabkan demand-nya berkurang. Aturan harganya bakalan turun minyak itu. Tapi satu hal yang pintar, kalau nggak salah kemarin juga Saudi Arab sebagai produsen
minyak terbesar di dunia, itu mereka mengurangi produksi, yaitu yang menyebabkan harganya naik. Jadi walaupun diekspektasikan demand bakal turun, tapi karena supply-nya diturunin duluan, nah harganya jadinya naik, dan ini terjadi saat ini. Tuh, jadi makanya kalau kita perhatikan minyak-minyak baru pada cakep untuk saat ini ya. Tuh, di luar dari dolar yang menguat, dan Indonesia pun jadi double-double, harga komoditasnya naik, tambah harga jualnya juga dapat keuntungan dari apa namanya, dari mata uangnya, kalau nggak salah exposure itu istilahnya. Jadi ya katalis yang bagus juga buat Indonesia. Nah, tuh tinggal pilih-pilih sahamnya aja sih kalau kita perhatikan ya. Dan kalau kita masuk ke price action ya, ini melanjutkan view kemarin di mana IHSG masih bertahan di area support 6.900. Sudah dari rebound kecil, tapi memang belum terlalu kuat ya. Bahkan kalau kita perhatikan pun juga tidak terlalu kuat rejectnya dari atas. Maksudnya kuat banget shadow-nya ini. Dan tapi untuk patokan tetap gunakan area itu aja 6.900 ya. Selama market nggak jebol 6.900 masih ada potensi sideways, same high same low. Tapi kalau misalkan dia jebol 6.900 maka kita bakal melemah ke level selanjutnya 6.860. Sedangkan tuh resist masih di 7.020. Kalau breakout yang situ baru bakalan cakep tuh. Kita update pergerakan pendeknya dulu aja tuh. Dan kalau kita perhatikan pun juga ini reject dari EMA 50, tapi juga sudah reject dari EMA 20. Jadi biasanya konsolidasi sampai akhirnya nanti dia breakdown. Cuman nggak ada yang tahu ya. Intinya perhatikan 6.900 aja sebagai patokan IHSG saat ini. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang di jualin asing dulu aja. Kita mulai dari, kita cari yang ada spread ya untuk yang dijualin asing. Saya pengen coba bahas Antam, entah kenapa saya belum pengen bahas ya. Itu beritanya di gas-gas terus itu. Yang ada spread apa nih? Java kemarin sudah kita bahas. Kok nggak ada yang menarik nih? Kita coba cek BTPS aja deh. Nih sepertinya banyak yang pegang BTPS. Jadi saya update view-nya. Dan kebetulan pun juga kemarin sebelum market close saya juga lihat chartnya BTPS, yang mana sudah saya lihat ada tanda-tandanya untuk rebound ya. Kalau reversal masih perlu konfirmasi. Oke, kita bahas BTPS, di mana kemarin BTPS naik 0,53%. Candle-nya cukup menarik, terlihat reject di area support dan volumenya bagus. Kuncinya di volume nih ya, yang sebelumnya dia mengecil mulai rebound dengan volume yang cukup besar. Itu yang pertama. Ini terakhir view-nya dia inverted head and shoulder, tapi gagal karena dia jebol, bahkan sekarang sudah di area supportnya lagi. Nah, karena dia terakhir itu same high, maka kita bisa asumsikan saat ini BTPS ini sedang berada dalam fase sideways alias same high same low seperti itu. Dan ya, dia terakhir reject dari area same low-nya di 1860 dan terbentuk sebuah tanda-tanda indikasi dia mau rebound. Yang pertama dari price action, yang kedua dari volume, yang ketiga saya melihat ada sebuah chart pattern yang namanya falling wedge seperti itu. Ini ya. Cuman dia belum konfirmasi karena falling wedge-nya belum berhasil di breakout. Intinya mungkin kita bisa gunakan 1925. Kalau misalkan dia berhasil break 1925, itu trigger terdekatnya ya. Maka saya rasa dia ada potensi untuk menguat sampai targetnya di sini 2030. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kondisinya ada yang posisinya nyangkut, bisa gunakan buat atur porsi. Maupun kalau mau averaging down, sudah ada setup untuk upside-nya seperti itu. Simpelnya misalkan gini, teman-teman, average 2100. Mau kejar target 2030, ya tinggal di average down aja sampai average-nya 2030. Nanti ketika menyentuh baru exit di sana. Kondisinya BEP seperti itu. Jadi untuk sekarang targetnya BTPS saya rasa ke 2030 dulu. Setelah dia menyentuh same low dan juga falling wedge ya. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai structure sideways same high same low, maka sebenarnya target maksimalnya itu ada di sini 2300 ke area same high-nya. Cuman ya ini kan masih perlu banyak konfirmasi ya. Nanti falling wedge, retracement dulu, nanti support become resist, retracement lagi dan seterusnya. Untuk sekarang sih yang realistis saya rasa di 2000 dulu itu di area falling wedge-nya. Tapi juga perlu tunggu konfirmasi dulu, yaitu ketika dia break 1925 seperti itu. Dan untuk support kuat di 1850. Selama nggak jebol yang 1850, maka BTPS sedang sideways. Tapi kalau jebol ya artinya downtrend-nya wins seperti itu. Kita perhatikan transaksinya. Satu hal yang agak kurang enak adalah dari transaksinya BTPS ya, konsisten distribusi bahkan sampai sekarang. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BTPS.
masih di yang jualin asing. Tadi sepertinya kurang pada menarik ya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Saya pengen coba cek Adaro. Ini juga mulai menguat ya batubara. Oke, kita bahas Adaro, di mana kemarin Rabu Adaro rebound naik 3,61%. Candlenya sih lumayan dan volumenya pun juga cukup bagus. Ya, nih mengcover setengah itulah. Dan kalau kita lihat memang ini mirip sama kayak ISG karena dia juga betanya mendekati 1 ya. Kena dari support lalu ada rebound seperti itu. Jadi intinya sama untuk sekarang Adaro kalau pakai view kecil selama dia tidak lower low ada potensi untuk dia uji same high di 3000 lagi. Seperti itu. Artinya kalau dia tidak jebol 2750 ada arah Adaro kembali menguat. Dan kalau dia break yang 2990 alias kita buletin ke 3000 maka ada potensi kembali penguatan oleh si Adaro. Seperti itu. Kalau view inverted head and shoulder bahkan bisa ya walaupun tidak terlalu proporsional. Nih shoulder kiri, head shoulder kanan terlalu kecil. Cuman intinya kalau menurut saya ini dia masih punya structure uptrend yang pertama nih. Terus yang kedua pun juga belum ada reversal dari dia seperti itu. Jadi gunakan 2750 dulu sebagai support 1. Sedangkan support 2-nya saya rasa di sekitar 2600. Untuk resist 3000, kalau break baru 3160. Tuh. Kita perhatikan transaksinya cukup menarik ya. Sampai kemarin Rabu pun juga masih terjadi akumulasi. Jadi saya rasa belum ada tanda-tanda untuk reversal ini. Kalau misalkan mau simple, ikuti moving average saja. Misalkan gunakan EMA 50 biar tidak terlalu volatil seperti itu. Tuh, yang penting sama batasi resiko aja. Untuk Adaro, kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas Akra, perwakilan perwakilan minyak ya. Oke, kita bahas Akra, di mana kemarin Rabu Akra naik 4,11%, candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir Akra ini puncak di area pullback. Kita terakhir bahas di sini ya. Di retracement menguat, bikin kaki kedua dan sekarang kembali menguat. Yang pertama, kalau kita menggunakan setup continuation, sebenarnya Akra ini berpotensi untuk membentuk yang namanya pattern bullish flag dengan targetnya masih jauh, jelas ya. Bahkan dia bisa ke sini. Kalau kita pakai tiangnya ya. Target dari Akra itu ada ke sekitar sini, bahkan higher high 1700. Cuman memang masih butuh banyak konfirmasi. Yang pertama dia perlu break high dulu di 1525 yang mana besok dia bakal uji. Lalu yang kedua dia harus break 1555. Inilah high-nya di pattern bullish flag-nya. Kalau break yang 1555 saya rasa itu ada potensi untuk hit view dari bullish flag-nya dengan target terdekat 1570, 1670 baru sekitar 1700-an tadi seperti itu. Nah, untuk support sekarang masih agak dekat ya ini 1500. Jadi sebenarnya masih oke kalau mau dijadikan setup misalkan besok mau dieksekusi ya. Ini di sekitar 1500 ada sebuah support baru dan ya bisa pasang stop loss di bawah 1440. Jadi kalau kira-kira mau bikin trading plan, ini entry-nya di 1500, stop loss di bawah 1440, targetnya di 1700. Nah, nih 1:3 ya, masih cukup proporsional lah. Tinggal teman-teman mau mengeksekusi atau enggak, seperti itu. Tuh, yang jelas selama dia tidak jebol yang 1440, saya rasa Akra masih bagus. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, akumulasinya juga masih cakep, ikut EMA 20 ya, artinya tren masih dalam kondisi tren kuat juga. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk Akra. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Entah kenapa saya pengen bahas MAPI. Setelah sekian purnama tidak ingin membahas MAPI ya. Ini mulai koreksi karena pasti siklus tuh pasti selesai, pasti gantian. Oke, kita bahas MAPI di mana hari ini, kemarin Rabu MAPI turun 4,05%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat membesar. Terakhir MAPI kita bahas di sini ya. Intinya kalau misalkan dia higher high, breakout 1940, targetnya adalah 2060. Dia sudah menyentuh target dan sekarang sudah terlihat adanya reversal. Sebelum kita bahas view besar, saya pengen bahas view kecil dulu, di mana si MAPI ini sudah berhasil reversal ya, yang sebelumnya structure higher low higher high, dia mulai same high same low same high same low, akhirnya breakdown membentuk lower high lower low, dan sekarang dia sudah lower low lagi. Artinya di sini pertama ada structure downtrend dari si MAPI. Intinya dia sudah mulai downtrend lah, tapi pada time frame kecil. Tuh, karena kalau misalkan kita zoom out, pasti kita perhatikan kalau dia masih super bullish ya, makanya ada yang namanya breakdown structure. Itu yang pertama. Nah,
Yang kedua, ini MAPI masih ada support di area sini, itu sekitar 1675 sampai 1640. Yang mana selama area ini tidak ditembus, dia tidak punya breakdown structure. Artinya kalau misalkan ini koreksi, bahkan ada kesempatan untuk buy on weakness. Sebenarnya ya, karena dia saham uptrend, ya kita bisa tarik dari 1640 sampai high-nya kemarin ada di 2000 sekian. 2000 berapa nih? 2070. Nah, dan ini adalah area buy on weakness dari si MAPI. Nih, sekitar 1775 sampai 1720 dengan stop loss di bawah 1640. Ini ngikutin buy on weakness uptrendnya. Itu yang kedua. Seperti itu. Nah, setelah itu karena dia pergerakan uptrend dan sudah cukup lama ya. MAPI ini kan uptrendnya udah dari lama. Dia itu uptrend semenjak di sini. Dia break 955. Sebenarnya sebelumnya juga uptrend, tapi sempat patah karena Covid ya. Di sini dia reversal lagi, ascending dan akhirnya bullish sampai sekarang. Dia kan uptrend sudah lama tuh, artinya ada potensi tren ini sudah mulai melemah dan ternyata sudah terlihat di MACD-nya, di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah dan dia belum ada higher high lagi, artinya ini tren sudah mulai melemah seperti itu. Dan yang dibutuhkan adalah konfirmasi ketika dia break 1640. Artinya kalau memang sampai jebol 1640, MAPI ini kurang bagus. Tapi selama tidak jebol 1640, masih ada potensi untuk kembali rebound. Nah, kalau kita perhatikan transaksinya kurang oke kemarin, tapi berhubung ini dia sudah uptrend kuat ya, saya rasa sudah kurang relevan analisa bandarmologi ini karena dia sudah bukan di fase akum maupun distribusi. Jadi lebih ikuti price action aja. Intinya sekarang kuncinya di 1640. Selama nggak jebol 1640 itu harusnya oke, tapi kalau jebol 1640 ada potensi dia breakdown structure dan siap koreksi ke lebih dalam lagi seperti itu. Sesuaikan dengan strategi dan juga average masing-masing dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk MAPI, DOIT kemarin sudah kita bahas ya. Saya pengen lanjut, kita coba cek yang merah-merah untuk kemarin Rabu. Kalau misalkan ada yang menarik. Kita coba update view-nya Saratoga ya. Kemarin beberapa waktu sudah kita bahas, ini kita update lagi. Oke, kita bahas Saratoga, di mana kemarin Rabu Saratoga melemah, dia turun 2,68%. Candlenya cukup solid, volumenya sudah terlihat semakin kecil. Terakhir Saratoga kita bahas di tanggal 20 September ya. Sebelumnya di sini kita bahas 5 September potensi retracement untuk bikin ascending, symmetrical triangle, breakout, kena target. Nih, targetnya di 2000 dan ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Dan sekarang Saratoga sedang retracement turun sampai area 1800. Sebenarnya ini sebentar lagi dia sudah mulai masuk area support ya, dan terlihat volume koreksinya sudah semakin kecil. Nih, volumenya terus-menerus turun. Cuman kalau kita lihat waktu koreksi volumenya agak kurang enak. Jadi mengecil tapi masih cukup besar dibandingkan volume breakout-nya. Artinya apa? Mungkin ya amannya kalau bentuknya kayak gini jangan spec buy. Pantau dulu di area support, kalau ada yang cover baru ikut entry. Supportnya itu ada di sekitar 1800 sampai 1750. Intinya kalau ada reject di situ, itu bakal cukup menarik karena ada potensi itu pullback dari symmetrical triangle-nya, higher low untuk higher high lagi. Tapi kalau misalkan dia tembus 1730, maka naik supportnya kembali ke 1640 seperti itu. Bigger view, ini Saratoga saham downtrend, jadi dia perlakukan dia seperti saham downtrend. Kok downtrend mas ya, karena dia sudah reversal ya di sini, jadi punya structure downtrend seperti itu. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, price action kurang bagus, transaksi kurang bagus juga. Jadi ya, saya rasa wait and see dulu aja di sekitar 1800 sampai 1730. Apakah ada reject atau tidak? Itu untuk Saratoga. Kita lanjutkan, kita masuk ke yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik ya. Medco, Happy Cuan, kalau ada yang ngikutin view Medco dari kemarin. ADMR juga kemarin sudah kita bahas. Intinya minyak-minyakan ini masih panas juga ini. Saya pengen bahas Asri aja. Perwakilan properti untuk kemarin Rabu. Oke, kita bahas Asri, di mana Asri kemarin naik 3,91%.
Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir kita bahas ASRI, kalau nggak salah di sini ya. Ini sudah ada tanda-tanda koreksi di mana dia membentuk sebuah rising. Ini bukan rising wedge sih, rising channel. Ya, sebenarnya kalau rising channel itu uptrend ya, tapi disertai juga dengan bearish divergence. Ketika harga terus-menerus naik, sedangkan indikator terus-menerus turun. Artinya kenaikan tidak didukung market dan sudah mulai melemah. Waktu itu targetnya adalah di low-nya 177 dan ya ASRI ini masih bertahan dari supportnya di 177. Rebound sekali, rebound 2 kali, rebound 3 kali, rebound 4 kali dan sekarang dia sedang uji area resist. Kalau kita hapus, kita perbarui ya. Ini saya rasa ASRI membentuk sebuah pattern falling wedge di sini dan terlihat dia sudah berhasil breakout. Dan targetnya itu adalah di sini dulu, itu same high-nya ya, sekitar 190. Seperti itu. Artinya kalau misalkan ASRI kembali menguat, ada target dia ke sekitar 190-an seperti itu. Dan tinggal baru dipantau di situ. Karena itu area same high-nya dia. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya kalau misalkan dia reject dari 190, ada potensi dia kembali ke same low. Tuh, tapi kalau misalkan dia tidak sampai same low, ya biasanya bikin higher low, turun sampai support 184. Tapi kalau misalkan dia breakout, artinya keluar dari sideways dan bakal mencari next high-nya. Seperti itu. Intinya untuk sekarang support terdekat di 184, nextnya yang krusial itu 178 sampai 176. Selama nggak jebol yang 176, ASRI masih oke arahnya ke atas. Dan sedangkan resist 190 sampai 191, nextnya baru di area 202. Kita lihat transaksinya. Untuk kemarin Rabu terjadi transaksi yang cukup bagus juga, small akumulasi ya, tuh. Tinggal ikuti presenya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu konten untuk kemarin Rabu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya, ya pengen bergabung tinggal simak info di awal tadi. Jangan lupa support terus, jangan lupa dan like, subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.